Kita bertemu kembali Amang dan Inang, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020. Tentu kita masih tetap dalam keadaan sehat. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita dan yang harus kita renungkan sebagai bekal jasmani dan rohani kita tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Demikian firman Tuhan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Hal yang dilakukan oleh Daniel adalah ketika dia telah melihat apa yang menjadi arahan dari Tuhan tentang kehidupan orang Israel itu. Yakni mereka akan mendapat penghukuman selama 70 tahun lamanya. Dan di dalam keprihatinannya oleh karena gejolak hati dan pikiran serta perbuatan bangsa Israel itu, kiranya Allah mengampuni mereka. Itu sebabnya di dalam doa-doa yang disampaikan oleh Daniel itu, dengan penuh perasaan, dengan penuh kecintaan, dan dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan mengerti akan penderitaan itu yang akan mereka alami. Sehingga dengan hati yang tertunduk dan di dalam doa serta puasa serta berkain kabung juga dibarengi dengan abu. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam penderitaan yang sangat. Artinya di dalam keberadaan daripada Daniel itu sebagai perwakilan dari orang-orang Israel memohon kepada hadirat Allah supaya penghukuman itu berakhir. Namun kekuatan dan kekuasaan Allah itulah yang menjadi sumber inspirasi baginya. Ketika Allah telah menolong dia di dalam berbagai kesulitan hidup yang dia dapatkan selama dia tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Daniel melihat di dalam penglihatannya, karena memang banyak ahli-ahli mengatakan bahwa kitab Daniel ini adalah kitab apokaliptik perjanjian lama tentang keberadaan kerajaan Allah itu yang tersusun rapi di dalam keadaan kegemerlapnya kerajaan Allah. Karena memang orang-orang yang pantas memasuki gerbang kerajaan dan juga istana Allah yang megah itu adalah orang-orang yang setia bertekun di dalam perintah dan arahan daripada Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, apa aplikasi daripada firman ini dalam kehidupan kita? Tentu kita tidak mau mendapat penghukuman sama seperti penghukuman terhadap bangsa Israel. Kita mau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Ada banyak orang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah penghukuman dari Tuhan. Namun di balik penghukuman itu kita harus melihat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan arti pentingnya menjaga keutuhan persaudaraan itu untuk hari-hari yang akan datang. Menjaga keutuhan daripada persekutuan itu untuk hari-hari yang akan datang. Karena kita sekarang rindu. Rindu akan firman Tuhan, rindu akan persekutuan, rindu akan saudara-saudara kita yang lain. Rindu bepergian, rindu berekreasi, dan rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Namun saat ini, dalam beberapa bulan ini, hampir lebih 7 bulan kita harus stay at home. Bahkan PSBB sudah diberlakukan lagi hampir seminggu di DKI Jakarta. Tentu ibu bapak saudara-saudara, ini bukanlah penghukuman terakhir yang akan kita terima. Ganjaran atas dosa-dosa kita kah atau tidak? Ganjaran akan kelalaian kita kah atau tidak? Oleh karena itu kitab Daniel ini memberikan kepada kita kekuatan. Ketika dia juga di dalam doanya menguatkan bangsa Israel, mempersekutukan kembali bangsa Israel di dalam doanya dengan Tuhan. Demikian jugalah firman ini akan mempersekutukan kita dengan saudara-saudara kita yang lain
Di dalam setiap doa dan pengharapan kita, mari kita juga dengan sadar untuk tetap bermohon kepada Tuhan. Di dalam kebiasaan kita berdoa sambil melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Firman ini juga menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Meyakini dan mempercayai apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus terhadap kebutuhan kehidupan kita. Yakni kita tetap mampu untuk bersama-sama dengan Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita akan dijagai oleh Tuhan senantiasa oleh karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang telah kita terima. Allah tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang membuat kita celaka, namun Dia tetap akan menjagai kita. Itu telah kita terima melalui berkat yang kita terima, melalui karunia demi karunia yang hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, melalui anak cucu kita, dan bahkan apapun pengharapan kita kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah mengecewakan Tuhan, jangan kembali lagi berbuat seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, menyembah berhala, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan keji, tidak memperkarakan setiap perkara mereka kepada Allah tetapi kepada manusia. Ini adalah sifat-sifat orang yang telah mencurangi Allah di dalam iman percayanya. Oleh karena itu setialah kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya. Layaknya doa-doa yang disampaikan itu benar-benar adalah lahir dari hati sanubari oleh karena apa yang kita alami saat ini. Terpujilah nama Tuhan ibu bapak saudara-saudara. Salam sehat dan salam sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga jikalau Engkau mengingatkan kami atas penghukuman bangsa Israel pada zaman itu. Mereka harus terbuang ke daerah Babelonia. Mereka harus menderita selama 70 tahun. Bapa di sorga, banyak para nabimu yang berdoa memohon kepadamu supaya Engkau lalukan, supaya Engkau bebaskan mereka dari perhambaan dan pembuangan itu. Namun kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, kasih yang memberikan kepada mereka pengajaran dan pendidikan, bagaimana arti pentingnya untuk tetap menjaga hubungan relasi yang akrab dengan Engkau pencipta dan Engkau Allah mereka dari dulunya, dari nenek moyangnya. Namun ketika Engkau disakiti, Engkau memberikan pengajaran lewat pembuangan itu. Namun kami mau saat ini Tuhan, kami mau juga tetap beribadah kepadamu. Kami tidak mau diganggu oleh kepentingan-kepentingan duniawi ini. Layakkan kami seperti Daniel saat ini untuk memohon kepadamu supaya Engkau juga melalukan, Engkau yang memberikan kepada kami kesehatan. Pandemi COVID-19 ini Tuhan Engkau jauhkan dari bungkak bumi ini secara khusus dari Indonesia ini, dan juga Engkau kuatkan pemerintah kami supaya mereka mampu untuk menata kehidupan kami supaya tetap hidup di dalam kesehatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang memberkati kami melaksanakan aktivitas kami mulai sejak pagi ini sampai nanti sore dan hingga malam. Kami mau tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berdoa menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.